Yang pertama tadi subhanalladzi itu ya. Itu Allah tidak mengatakan yang lain kecuali subhan, kecuali kesucian. Jadi pasti ada konteksnya dengan asro kan gitu. Itu yang dijetihati oleh NM. Jadi itu urusan originalitas, urusan otentisitas, urusan keaslian dan kemurnian. Nah, alladzi barokna haulahu, haula itu kan diameter. Jadi antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kalau dikasih apa itu jenenge lingkaran, itu adalah wilayah-wilayah yang lebih penuh berkah dibanding tempat lain di dunia. Artinya tadi tafsirnya adalah dari kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Kita juga melihat ada fakta lain, jadi ada kemungkinan tadabbur yang lain bahwa konflik Israel Palestina sekarang sudah sampai kepada pembuktian Israel bahwa Palestina bukan orang asli di tanah itu ya, karena pembuktian ilmiah dan seterusnya. Tapi kalau saya sejauh ini mengartikannya begini, hidup itu kan siang dan malam, baik buruk, pokoknya semua sifatnya polarisasi dan dialektika. Barang siapa bisa menghilafai konflik, barang siapa bisa mendewasai pertentangan-pertentangan, maka itulah berkah. Gitu. Karena tidak mungkin Masjidil Aqsa ini akan terus-menerus dipalsukan dan disandera oleh Israel dan seterusnya. Jadi di dalam dirimu ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Kalau engkau mampu mendamaikan dan mendewasai konflik di dalam dirimu maupun konflik engkau dengan di luar dirimu, maka itulah tempat berkah dari Allah. Ya, ini tafsir atau tadabbur yang lain. Kemudian sekarang ini tidak ada orang percaya sama iblis, bahwa iblis itu ada benar, bahwa Dajjal itu ada benar, bahwa Ya'juj Ma'juj itu ada benar. Coba Anda belajar area 51 di Amerika, di daerah Nevada itu Anda pelajari. Orang sekarang dipikirnya itu khayal, devil, evil dipikirnya khayal. Itu karena mereka berpikirnya materialisme. Jadi nek gambar kita Dajjal yo siunge dawa ngono gitu. Gitu. Jadi film-film horor Amerika itu kan film yang paling rendah pengetahuannya mengenai dunia rohani. Jadi pokoknya medeni yo tangkeme ombo banget ngono kae lho. Ora wedi, rokok isine rokok iki apa iki? Ana bolongane, ana ikine suwek ya to. Wong Jawa ora wedi. Saya tuku. Wong Jawa kok diapusi barang kaya ngono ku wong Jawa iku dhewe ya bagian dari memedi ya. Itu loh. Rokok biyen 10.000 arep mundak 50.000 iki wong Jawa njawab ngene iki. Wah, 10.000 enake ngene apa meneh 50.000 ya kan gitu. Ya piye iku ya. Jadi Anda tuh jenis manusia yang luar biasa punya kecerdasan. Kecerdasan itu dialektis dunia akhirat. Kalau Anda berhenti seperti orang barat, seperti orang Cina, ya, yang hanya punya kecerdasan duniawi dan tidak peduli pada kecerdasan ukhrawi, maka Anda gampang dihapusi. Kalau nenek-nenek kita, mbah-mbah kita enggak gampang dihapusi. Mereka sudah bisa merumuskan presisi kok. Sandang pangan papan itu presisi dan seterusnya dan banyak sekali. Bener sama bener itu presisi yang luar biasa. Jadi Dajjal itu, iblis itu mbahnya mas. Nek pakai keluarga ya. Dajjal ku ya anake, Ya'juj Ma'juj ku putune. Gampangane ngono ya. Artinya aplikasi peran mereka dalam kehidupan manusia itu begitu. Tiga generasi. Iblis itu pokoknya menghalangi hubunganmu sama Allah. Jadi dia merusak iman. Tapi karena manusia itu terbimbing oleh Allah, manusia dikasih nabi, dikasih rasul, dikasih nurani, dikasih akal sehat, maka mereka tidak bisa digoda oleh iblis sampai total. Jadi sebenarnya manusia masih tetap punya iman kepada Tuhan. Maka akhirnya anaknya iblis yang namanya Dajjal, sebut aja anaknya ya, dia punya tugas lain. Wis nek ngono walien wae. Sing swarga jenengono neraka, sing neraka jenengono swarga. Jadi sekarang ini kita sedang mengikuti Dajjal. Yang kita pikir hebat itu sebenarnya konyol, yang kita pikir konyol dan tidak laku sebenarnya hebat. Dan itu sangat banyak dalam kebudayaan, kesenian, televisi, politik nasional, semua kan begitu. Anda sudah tidak mengerti betul mana
Benar-benar sudah tidak ngerti mana tinggi, mana rendah, mana hebat, mana tidak hebat, dan seterusnya. Bahkan Anda tidak ngerti hukum positif kok. Suatu hari kalau kau jadi presiden dan jadi menteri, jadi DPR, MPR, saya mohon Anda bikin pasal. Presiden hanya boleh hutang ke luar negeri dan harus dibereskan sebelum masa jabatannya habis hutangnya itu. Setuju enggak? Kalau dia kemudian habis masa jabatannya, hutangnya belum disaur, dia masuk penjara. Nek orang kok nek utang sakarep-karepe dhewe kok kowe sing bayari, anakmu sing bayari mudar apa? Harus ada aturan. Oh, ini aturan sudahlah ngurusi cuma dunia, materialisme, tapi tiap hari bertengkar tentang materi. Coba. Wis ora duwe akhirat, wis ora duwe rohani, wis ora ngerti malaikat, ora percaya nabi, ming dunya, harta benda, jabatan, itu pun tidak bahagia. Itu pun bertengkar terus tiap hari. Bertengkar. Bertengkarnya juga tiba-tiba tidak bertengkar. Iya. Orang no asal usule. Ono asap, ono api. Ya toh. Ono banyu, ono sumur gitu ya toh. Jadi ini sudah lebih dari dolim, sudah lebih dari jahil, sudah lebih dari bahlul. Dan Anda sedang menghadapi 5 tahun yang seperti itu. Maka Anda harus transenden. Nah, putune mergo diwolak-walik tetap ada perlawanan. Tetap ada perlawanan dari Mustafa, dari Mas Iman, dari Eko Tunas. Ada perlawanan orang sing apik ngene iki kok. Kayak elek ngono kae, ya. Tadi kan saya ingatkan, jangan lupa ya, yang namanya rezeki apa definisinya, mungkin Anda akan berubah pandangannya. Yang namanya untung gitu ya. Kan sering saya ngomong, hisab itu matematika. Itu pelajaran agama nomor 1. Karena urusan manusia adalah menghadapi hisabnya Allah. Tapi semua, tanya sama semua rektor dan kepala sekolah dan guru-guru dimanapun saja, matematika itu bukan pelajaran agama. Matematika adalah pelajaran umum. Pelajaran agama fikih, tarikh, gitu. Mahfudot, hadis, usuluddin, gitu. Nah itu semua adalah hasil dajjal. Dajjal itu membalik pikiranmu. Apa yang tinggi disebut rendah, apa yang rendah disebut tinggi, apa yang mulia diperhinakan, apa yang hina dimulia-muliakan, dan seterusnya. Maka Anda keliru milih apa saja. Milih apa wae keliru. Kecuali orang yang punya kedaulatan. Kecuali orang yang punya otentisitas berpikir. Ketika orang yang mengerti dirinya di mana. Kalau engkau mengerti dirimu, berarti engkau mengerti letakmu dan mengerti kemana kamu mau pergi, betul enggak? Masa mengerti kowe tok? Nek kowe ngerti kowe iki suket, ya kowe rasa ngenteni 2 meter wong suket kok. Nek kowe ngerti kowe klopo ya kudu hati-hati kowe nek tiba klopone ngenani ndasmu kan. Engko kowe mbantah Gusti Allah, mbok sing nang dhuwur iki semangka. Dadi nek kena ndasi wong ora apa-apa, malah sing bahaya seleke dhuwur. Sing semangka malah seleke ngisor. Piye to Gusti Allah iki? Ora ndek konsep. Wah. Kan gitu Mas. Nah jadi di sini Anda punya otentisitas dan kedaulatan berpikir dan Anda harus jernih, itu ya. Nah setelah Dajjal membalik konsep manusia, ya baik jadi dibilang buruk jadi lebih itu boh. Milih wakil rakyat itu kan yo, sing mengerti keadaan rakyat. Iki ora, sing terkenal. Sing sering ning TV. Ya piye to kuwi? Jare intelektual. Jare pos modern. Jan rezeki jan. Kuwi nganti ngomong kowe jane wegah aku nek ora mergo kowe aku ora ngomong. Mergo mesake anak-anakku wae. Oke. Sekarang putune jenenge Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, satu suku kata. Apa itu? Siapakah bahasa di dunia yang satu suku kata? Rasa tak jawab, rasa kok jawab, engko lak ketemu dhewe. Pokoke sing sak suku kata. Nek Jawa kan dawa. Wicaksono. Nek iki wi cak so no ya jut mak jut. Cetha to?
Kowe mesti kalah karo Ya'juj Ma'juj. Mergo kowe rewel. Kene ana Gusti Allah, ana malaikat, ana barokah, ana ngalap berkah, ana macam-macam isine utekmu. Mesti kalah karo Ya'juj Ma'juj. Kayak ramping pokoke tadi. Ngono ta? Saudara, ning kene iki mung badi. Wes Gusti Allah ana ora ono monggo. Nasionalis monggo, sing penting badi. Ngono ta? Isin ra apa-apa sing penting badi. Gitu? Dinesoni ra apa asal badi kan ngono, ramping sininya. Kowe ora mungkin ramping kowe menungso kok. Ning kene ya ana cinta, ana tepo slira, ana tahlilan, ana arisan, ya ana macam-macam kene iki ya mesti kalah kowe. Sama Ya'juj Ma'juj. Nah, gunane negara otoritas tadi adalah untuk melindungi manusia di dalam batas negara itu yang memang seharusnya punya otoritas dan kedaulatan, dilindungi kedaulatannya itu oleh negara. Nah sekarang negara malah buka pintu untuk Ya'juj dan Ma'juj. Maka buka pintu untuk penipuan iblis dan penipuan dajjal. Itu yang disebut dajjal Nusantara. Kalau iblisnya alam semesta, dajjalnya Nusantara. Kalau Ya'juj Ma'jujnya ya toko-toko, mal-mal, gedung tinggi kan gitu. Indomaret. Loh, sangat cetok. Sangat cetok. Cuman kan hasanah kita ini kan hasanah sangat konvensional. Rumah anak setan siunge dawa. Iya toh. Sesau tak ngongkon jin-jin kue ngetok sebagai setan ning ayu, ganteng, dasian, ben kae do salah sangka. Gitu loh. Saiki nek kowe kan ngarane nek hantu mesti serem to. Ora. Nek ning ngarepku mereka sangat indah. Tuh, mergo wedi tak arani ayo ngopo kowe karo aku kan gitu. Tapi enggak ada sekarang yang datang ke saya, enggak ada. Wis wegah lah urusan karo siji kae wegah wis ben wae arep. Bunda sama ya do melu. Bunda itu dan seterusnya. Demikian ya. Jadi jelas ya sekarang.